Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kali ini kelas 11 belajar matrik ya, bab baru, di mana matrik itu sering digunakan di berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi sering dipakai untuk input output barang, kemudian di bidang pemrograman juga sering dipakai untuk menggambar grafik begitu ya. Jadi banyak gunanya matriks. Mari kita pelajari bersama, yaitu pengertian matriks dulu. Apa itu matriks? Nanti secara sepintas saya berikan contoh seperti ini. Di sini saya sajikan beberapa kandungan pupuk. Untuk jenis A, maka kandungan nitrogennya 1, kemudian fosfatnya 0,5, kaliumnya 3, begitu ya. Nah, pupuk ini kan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, dari masing-masing jenis pupuk ini A, B, C, dan D masing-masing kandungannya berbeda-beda, baik nitrogen, fosfat, atau kalium. Nah, disajikan seperti ini ya, menggunakan tabel, begitu ya. Nah, nanti dari bentuk tabel seperti ini dapat dibuat dalam bentuk matriks guna memudahkan analisisnya, begitu. Seperti ini matriksnya dari komposisi yang tadi saya sajikan dalam bentuk tabel. Nah, dibuat matriks seperti ini. Nah, jadi definisi matrik itu apa? Matrik itu susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris. Ini baris ya namanya. Kemudian kolom. Kolom itu yang tegak, L itu tegak, maka dia disebut kolom, begitu. Nah, ini baris yang ke sana, kemudian ini kolom. Begitu nggih, matrik itu definisinya seperti itu. Susunan bilangan bisa berbentuk persegi, bisa berbentuk persegi panjang yang nanti di dalamnya mengandung baris dan kolom. Gitu. Oke, nanti ada beberapa hal yang terkait dengan matriks begitu ya. Nah, ini notasi. Notasi itu ini, notasi matrik itar begitu. Kemudian kalau yang disebut ordo itu baris kali kolom begitu. Biar enggak ke tukar-tukar begitu. B itu di dalam huruf A, B, C, D itu kan lebih dulu daripada K begitu ya. Jadi B dulu, baris kali. Nah, nanti namanya ordo itu, baris, kolom, begitu. Kemudian ini notasinya harus huruf besar begitu ya. Kemudian elemen itu yang mana? Ini elemen A1, 2 misalnya, itu A itu depan, baris. Kemudian 2 itu kolom, begitu. Baris dulu baru kolom, begitu. Itu namanya elemen. Ini elemennya cukup banyak, nggak saya sebutkan semuanya. Sebagai contoh cuma A1, 2 itu artinya elemen itu anggota matrik tersebut, baris pertama, kolom kedua, begitu. Depan baris, belakang kolom. Kalau ini M, nanti ini juga M. Jadi menyesuaikan namanya. Kalau ini A, maka dia A, begitu. Oke, contohnya mencari ordo begitu ya, menentukan ordo. Nah, ini ordo itu tadi kan baris kali kolom ya. Ini berarti ada 2 baris, berarti 2, kolomnya juga ada 2. Maka ordo matriks P itu 2 kali 2. Kalau ordo matriks Q karena barisnya ada 3, maka 3 kali 3 karena kolomnya ada 3. Kalau matriks R, barisnya itu kan ada 3, kemudian kolomnya ada 2, maka ordo R itu 3 kali 2. Sedangkan S, ini S, barisnya ada 2, kolomnya, maka ordo S itu 2 kali 3. Begitu. Itu untuk menentukan ordo seperti itu ya. Nah, sekarang kita belajar macam-macam matriks begitu. Macam-macam matrik yang pertama yaitu matrik baris, yaitu matrik yang terdiri hanya satu baris. Berapapun kolomnya terserah, begitu ya. Yang penting barisnya cuma satu, gitu. Contohnya ini. Kemudian kalau matriks kolom, matrik yang terdiri hanya satu kolom. Terserah barisnya mau ada berapa, gitu. Perbedaannya seperti ini ya. Ini kolomnya yang bebas, kalau ini
Matrik kolom barisnya yang bebas, boleh. Matrik baris seperti ini, matrik kolom tegak. Kemudian yang ketiga yaitu matrik persegi, yaitu banyaknya kolom sama banyaknya baris sama. Banyak baris dan banyaknya kolom sama, maka dia persegi. 2 kali 2, 3 kali 3 ordonya, juga 4 kali 4 ordonya, begitu. Untuk tahapan SMK, maka yang dipelajari maksimal ordo 3 kali 3. Dan macam matrik berikutnya yaitu matriks 0, yaitu matrik yang semua elemennya 0. Di dalamnya itu 0, begitu. Dia dilambangkan, dinotasikan dengan huruf O besar. Kalau matriks 0 begitu. Kemudian matrik identitas, apa itu matrik identitas? Dia dilambangkan dengan I besar, yaitu matrik persegi. Persegi itu berarti ordonya baris sama kolomnya sama begitu, yang elemen diagonal utamanya 1 dan lainnya 0. Ini namanya elemen diagonal utama. Bukan yang ke sini ya, tapi yang ke sini. Nah, ini 1 semuanya, yang lainnya 0. Itu namanya matrik identitas. Oke, masih macam-macam matriks. Matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu ada 2, yaitu matriks segitiga atas sama matriks segitiga bawah. Apa bedanya? Kalau matriks segitiga atas, yaitu matrik persegi yang elemen diagonal di bawah diagonal 0. Jadi ini. Nah, yang atas itu isi. Maka dia disebut matriks segitiga atas. Nah, ini diagonal utamanya. Ini yang atas diagonal isi. Nah, yang lainnya 0. Itu matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga bawah, ini diagonal utamanya, yang bawah yang isi, yang atas 0. Ini diagonal utamanya, yang bawah isi angka, yang atas 0. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kesamaan matrik. Bagaimana dua matrik itu dikatakan sama jika ordo kedua matriks tersebut sama dan elemen yang seletak juga sama, begitu. Ordonya harus sama, kalau nggak sama tidak bisa dikatakan matrik itu dalam keadaan sama, begitu ya. Contohnya seperti ini. Oke, ini 2, ini kan ordonya sama, yaitu 2 kali 3, ini juga 2 kali 3. Nah, ini keadaan yang seletak ini harus sama. Ordonya sama, yang seletak juga harus sama. Ini seletak, saya lingkari 2, itu harus sama dengan ini. Baris pertama, kolom pertama harus sama dengan baris pertama, kolom pertama. Jadi harus sama. Maka ini 2x-4 sama dengan 2. Kita cari x-nya, nanti ketemu, ini pindah ke sana jadi 6. Jadi x-nya itu sama dengan 3. Yang seletak itu harus sama. Ini maksudnya seletak, letaknya itu sama, begitu. Nah, ini z-2 harus sama dengan ini 3z. Maka 3-nya z pindah ke sini, min 3 jadi min 2z, ini pindah ke sana jadi 2, jadi z-nya min 1, begitu. Lanjut lagi, ini yang seletak dengan 6z, ya tadi sudah ketemu negatif 1, dimasukkan, begitu, min 6 berarti y-nya min 6 dibagi 2, y-nya min 3. Itu kesamaan ya, jadi kesamaan matrik itu ordonya harus sama, kemudian elemen yang seletak juga harus sama. Transpos matrik. Apa itu transpos matrik? Yaitu matrik baru yang diperoleh dari matriks yang lama dengan mengubah susunan kolom menjadi baris, baris menjadi kolom, begitu. Kalau awalnya matrik lama itu ordonya M kali N, maka matrik baru hasil transposnya itu nanti lambangnya A besar pangkat T besar. Jadi T-nya itu pangkat di atas begitu. Tetapi ordonya dibalik karena terjadi perubahan susunan baris jadi kolom, kolom jadi baris, begitu ya. Contohnya seperti ini biar terlihat. Diketahui matrik A dengan 2 baris seperti ini, maka ditanyakan transposnya. Nah, ini notasinya A pangkat T begitu. Awalnya baris menjadi kolom. Baris menjadi kolom. Begitu. Mudah ya. Oke, terima kasih. Semoga paham. Sehat-sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.